Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita memohon agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja tuaian kebun anggur. Pada saat Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang mengikuti Dia, saat Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dan melihat bagaimana orang-orang itu terlantar seperti domba yang tidak bergembala, Tuhan berkata kepada para murid, "Tuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kita perlu bersyukur atas para pekerja kebun anggur, secara khusus para imam yang ditabiskan, dan bagi kita bukan hanya menjadi gembala umat, tetapi juga menjadi mereka yang diperkenankan oleh Tuhan melalui gereja mengkonsakrir, menguduskan Ekaristi roti anggur menjadi tubuh dan darah dalam misa kudus, yang memungkinkan kita bisa beradorasi seperti saat ini, memungkinkan kita bisa berkumpul dalam perayaan Ekaristi dan menerima hasil penebusan atau buah penebusan Kristus dalam komuni suci menyambut tubuh Kristus. Maka ketika Tuhan berkata, "Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu," berarti kita harus berdoa. Berdoa kepada Bapa agar mengutus banyak orang untuk menjadi pekerja-pekerja kebun anggur itu. Penting di sini untuk mendoakan para gembala kita, mendoakan para imam yang dikuduskan untuk menyampaikan apa yang menjadi buah penebusan Kristus, misteri agung penyelamatan penebusan kurban salib Kristus dalam perayaan Ekaristi itu, sehingga kita semua setiap hari dikenyangkan oleh santapan surgawi. Kita semua selalu mengalami kegembiraan, mengalami sukacita ketika kita bisa bersatu dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi. Dan kita sungguh berpusat hidup kita pada perayaan Ekaristi itu. Tetapi di balik itu, kita kadang-kadang lupa bahwa ada imam-imam di balik semuanya itu yang memungkinkan kita mengalami peristiwa penebusan Tuhan melalui Ekaristi, bahkan melalui sakramen-sakramen lain, termasuk tentu saja sakramen tobat atau rekonsiliasi yang menghapus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang menghapus dosa melalui pelayanan gereja yang dijalankan oleh para imam itu. Maka mendoakan para imam itu juga menjadi penting, apalagi pada hari Sabtu Imam. Bukan hanya sebagai ritual bulanan setiap Sabtu Imam. Sabtu Imam itu jatuhnya selalu hari Sabtu sesudah Jumat pertama. Kadang ada orang yang berpikir pokoknya Sabtu
pertama dalam bulan, karena sering terjadi juga tanggal 1 bulan itu jatuh hari Sabtu. Maka Sabtu imamnya tanggal 8 karena harus melewati Jumat pertama dulu. Sebenarnya meletakkan Sabtu imam sesudah Jumat pertama menunjukkan tradisi bagaimana Jumat pertama mengenangkan hari Jumat saat Tuhan Yesus wafat mengorbankan hidupnya, menyerahkan hidupnya bagi hidup dunia bagi kita. Dan dengan hari Jumat itu, hati kudus Tuhan juga dirayakan, sengsara Tuhan juga kita kenangkan, agar para imam yang kemudian didoakan pada Sabtu imam bersama Bunda Maria, karena setiap Sabtu biasanya juga didevosikan atau dijadikan penghormatan kepada Bunda Maria. Para imam dilindungi oleh Bunda Maria untuk selalu bisa bersatu dengan sang kurban salib Kristus, yang kurbannya secara puncak terjadi pada Jumat Agung atau saat Tuhan Yesus wafat. Dan setiap Jumat kita kenangkan, dan kini itu dihadirkan dalam Ekaristi. Maka Sabtu Imam bukan hanya mengingatkan kita pada imam-imam yang harus ditugaskan dalam pengertian ini untuk memimpin perayaan Ekaristi saja, tetapi juga untuk menjadi kurban. Karena Misa Kudus juga suatu kurban, karena menghadirkan kurban salib Kristus satu-satunya dalam perayaan Ekaristi di atas altar. Maka Sabtu Imam juga mendoakan imam agar berani berkurban, karena dia menghadirkan kurban salib Kristus sendiri yang hadir dalam Ekaristi dan dibagikan ke umat. Dan kita semua umat mengalaminya. Maka kembali kita mohon, semoga Allah mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian kebun anggur kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.